Semuanya, perkenalkan nama saya Rika Lailatul Rumandani. Pada hari ini akan membawakan topik mengenai budaya organisasi komunikasi lintas budaya. Apa sih budaya organisasi itu? Budaya organisasi merupakan norma-norma, nilai, asumsi, kepercayaan, kebiasaan yang dibuat dalam suatu organisasi dan disetujui oleh semua anggota organisasi sebagai pedoman atau acuan dalam organisasi dalam melakukan aktivitasnya, baik yang diperuntukkan bagi karyawan maupun untuk kepentingan orang lain. Kemudian selanjutnya ada fungsi budaya organisasi dalam perusahaan. Yang pertama ada budaya mempunyai suatu peran menetapkan tapal batas. Maksudnya adalah budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara suatu organisasi dengan organisasi yang lain. Kemudian yang kedua adalah memberikan identitas bagi organisasi. Yang ketiga ada mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas pada kepentingan individu. Yang keempat ada meningkatkan kemantapan sistem sosial, dan yang terakhir ada sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Kemudian menurut Sobirin 2007, budaya organisasi dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan kinerja perusahaan. Kemudian selanjutnya ada komunikasi lintas budaya. Apa itu komunikasi lintas budaya? Komunikasi lintas budaya juga sering disebut sebagai komunikasi bisnis internasional, yaitu proses pengiriman, penerimaan, pesan antara orang-orang yang berbeda latar belakang budayanya, sehingga dapat mengarah kepada perbedaan dalam menafsirkan tanda-tanda verbal dan non-verbal. Selanjutnya ada perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat menjadi sebuah hambatan dalam berkomunikasi yang sulit diatasi. Dalam perbedaan budaya terdapat 4 aspek. Yang pertama ada konteks budaya. Yang kedua ada perbedaan aspek legal dan etika. Yang ketiga ada perbedaan sosial, serta yang keempat ada perbedaan tanda-tanda nonverbal. Yang pertama ada konteks budaya. Konteks budaya lebih merujuk pada pola petunjuk fisik, stimulus lingkungan, dan pemahaman tersirat yang menyampaikan arti antara dua anggota dalam budaya yang sama. Dari budaya satu ke budaya lain, orang-orang menyampaikan arti kontekstual secara berbeda. Dalam konteks budaya terdapat dua konteks culture. Yang pertama ada high context culture. Dapat diartikan sebagai masyarakat yang cenderung menganut budaya kolektif yang menyampaikan pesan secara berbelit-belit dengan banyak menggunakan simbol, kiasan, dan kata-kata halus yang dirumuskan sebagai high context. Yang kedua adalah low context culture, yaitu masyarakat yang mengartikan dan menyampaikan pesan tanpa banyak basa-basi. Mereka menyampaikan lewat arti sesungguhnya tanpa kiasan atau cara yang berbelit-belit agar bisa dimengerti. Mereka menyampaikan dengan secara belak-belakan. Hal ini bisa menimbulkan ketersinggungan terhadap pihak lawan bicara biasanya. Kemudian selanjutnya ada perbedaan etika dan legal. Pada perbedaan aspek legal dan etika ini, untuk budaya dengan konteks rendah, mereka lebih mengutamakan perjanjian tertulis. Contohnya, ketika seseorang dinyatakan bersalah, pada saat dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Namun, apabila pengadilan belum menentukan bahwa orang tersebut bersalah, maka tidak boleh dinyatakan bersalah. Kemudian untuk budaya dengan konteks tinggi, mereka lebih mengutamakan perjanjian secara lisan. Contoh, seorang dinyatakan bersalah saat polisi melakukan penangkapan sampai hakim memutuskan di pengadilan. Selanjutnya ada perbedaan budaya dalam konteks status sosial. Yang pertama ada konsep terhadap materi. Konteks budaya rendah, mereka lebih berorientasi pada tujuan dan kenyamanan materi yang diperoleh dari usaha individu. Sedangkan pada konteks budaya tinggi, mendapatkan pekerjaan lebih penting dibandingkan bekerja secara efisien. Selanjutnya ada konsep peran dan status. Dalam konteks budaya rendah, karyawan dapat menyapa atasan tanpa menggunakan gelar seperti Bapak atau Ibu, kemudian Mister atau Miss. Serta hubungan antara atasan dan bawahan bersifat lebih terbuka. Tidak terdapat perbedaan antara atasan dan bawahan. Sedangkan pada konteks budaya tinggi, mereka menyapa atasan dengan menggunakan gelar. Serta status sosial sangat penting, bahkan di luar pekerjaan atau di luar kedinasan. Hubungan antara atasan dan bawahan juga lebih tertutup, serta cenderung ada jarak antara atasan dan bawahan. Kemudian ada penggunaan cara dan sopan santun. Pada konteks budaya rendah, mereka memberikan hadiah kepada istri teman dianggap sopan dan biasa. Sedangkan pada konteks budaya tinggi, ketika memberikan hadiah kepada istri teman dianggap tidak sopan. Selanjutnya ada konsep waktu, di mana konteks budaya rendah menganggap waktu sebagai cara untuk merencanakan hasil kerja dengan efisien.
sehingga mereka menganggap waktu itu diperlakukan dengan sangat berharga. Sedangkan untuk konteks budaya tinggi, cenderung tidak menghargai waktu, sehingga istilah jam karet merupakan hal yang biasa. Kemudian ada perbedaan tanda-tanda nonverbal. Yang pertama ada konsep ruangan. Pada konteks budaya rendah, mereka lebih menggunakan ruangan kerja yang lebih tertutup karena mereka lebih menghargai privasi seseorang. Sedangkan pada konteks budaya tinggi, mereka menggunakan ruangan yang terbuka, di mana atasan dan bawahan dapat saling melihat satu sama lain. Kemudian ada kontak mata, di mana pada budaya dengan konteks ganda, jika seseorang tidak membalas tatapan matanya, akan dianggap mengelak atau tidak jujur. Sedangkan pada budaya dengan konteks tinggi, dengan mempertahankan tatapan mata ke bawah merupakan tanda penghargaan atau penghormatan. Sebaliknya, ketika mereka menatap mata langsung dapat dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan. Kemudian yang terakhir ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh bisa membantu mengklarifikasi pesan-pesan yang membingungkan. Namun dalam perbedaan antar budaya, bahasa tubuh dapat memberikan pengertian yang berbeda. Misalnya, dalam budaya dengan konteks yang rendah, mengangkat kaki ke atas meja merupakan hal yang biasa. Namun dalam budaya konteks tinggi, hal itu dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan atau penghinaan. Selanjutnya ada negosiasi lintas budaya. Negosiasi lintas budaya menurut Moran, Stahl, dan Boyer-In, orang yang berasal dari negara berbeda biasanya mempunyai pendekatan negosiasi yang berbeda. Contohnya, untuk negosiator Amerika, mereka melihat tujuan negosiasi dari sudut pandang ekonomi, dengan unsur kepercayaan penting bagi mereka. Sedangkan pada China dan Jepang, mereka lebih menumbuhkan hubungan personal atau sosial. Dan untuk negosiator Perancis, mereka lebih menyukai suasana formal dengan unsur tidak mudah percaya kepada pihak lain. Selanjutnya ada contoh negara low context. Yang pertama ada US, yang kedua ada UK, Kanada, Jerman, Denmark, dan Norway. Kemudian contoh negara dengan high context yaitu ada Jepang, Cina, Egypt, Saudi Arabia, French, Italia, dan Spain. Selanjutnya ada tailoring to suit audience pada high context audience. Yang pertama, hindari bersikap terlalu langsung atau bertentangan. Kemudian yang kedua, memanggil seseorang menggunakan gelar. Yang ketiga, menghormati diam. Yang keempat, yaitu menggunakan percakapan sosial dan relasional. Selanjutnya ada tailoring to suit audience, low context audience. Yang pertama ada menjadi faktual dan langsung. Yang kedua, menggunakan pola bicara yang santai. Yang ketiga, angkat bicara pada sudut pandang yang berlawanan dan mempertahankan percakapan sosial seminimal mungkin. Kesimpulan, budaya organisasi merupakan norma-norma, nilai, asumsi, kepercayaan, kebiasaan yang dibuat dalam suatu organisasi dan telah disetujui oleh semua anggota organisasi sebagai pedoman atau acuan dalam organisasi ketika melakukan aktivitasnya, baik yang diperuntukkan bagi karyawan maupun untuk kepentingan orang lain. Lintas komunikasi budaya juga menjadi salah satu bagian dalam budaya organisasi. Dalam lintas komunikasi budaya, terdapat beberapa hal yang membedakan budaya bisnis dan dapat menjadi sebuah hambatan dalam berkomunikasi, yakni dapat dilihat dari konteks budaya, yang berupa high low context culture, serta perbedaan aspek legal dan etika, perbedaan sosial, dan perbedaan tanda-tanda nonverbal. Meskipun terdapat beberapa perbedaan budaya dan dianggap menjadi hambatan dalam berkomunikasi, hal ini tidak akan menjadi masalah dalam komunikasi lintas budaya apabila kita mampu menyesuaikan diri dengan budaya bisnis yang ada. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu teman-teman untuk menambah ilmu mengenai budaya organisasi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.